Lalu kita bantu kafir ini. Bantu kafir ini kan untuk menghadapi begal yang muslim ini. Nah, membantunya bukan untuk menghilangkan nyawanya, tapi untuk menghentikan perbuatan jahatnya. Nah, kalau yang seperti ini boleh. Ini diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kalau ada orang kafir menyerang kaum muslimin yang tidak bersalah, kaum musliminnya, lalu kita ikut bantu. Walaupun hanya dengan memberikan minuman. Nah, ini bisa batal keislaman kita. Jelas ya? Jadi orang kafir ini nyerang kaum muslimin dan muslimnya tidak salah, nggak punya salah apa-apa, diperangi, bahkan dibantai, dihabisi. Nah, lalu kita bantu dengan cuma ngasih ini minuman mineral nih. Kira-kira terbantu tidak dengan minuman mineral? Terbantu. Yang tadi udah letih, mau dikasih minum segar lagi, habisi kaum muslimin. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Ini bisa membatalkan keislaman seorang muslim ya. Maka jangan bantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin dengan bantuan apapun. Bisa bantuan berupa materi, mungkin ngasih uang, ngasih kendaraan, atau pikiran, bantuan pikiran, dikasih ide. Oh, kamu pengen habisi muslim ini, oh caranya kasih ini, dikasih saran. Nah, yang seperti ini bisa membatalkan keislaman ya. Kenapa demikian? Karena ketika seorang muslim menolong orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin, berarti secara tidak langsung dia lebih mengunggulkan kekafiran dibandingkan keislaman. Dan kita sudah tahu kalau ada orang yang lebih mengunggulkan kekafiran dengan keislaman, masih muslim? Tidak, kafir dia. Dia udah sama seperti orang yang dia bantu. Nah, ini ya, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pembatal keislaman yang ke-9. Jadi sudah kita 10 pembatal keislaman, yang sudah kita bahas 8. Tadi tersisa berapa? 2 ya. Dan 10 pembatal ini ayol ikhwah wal akhwat, bukan pembatasan. Artinya bukan yang membatalkan keislaman cuma 10, tidak. Yang membatalkan keislaman ada banyak, cuma yang paling menonjol 10 ini. Makanya kita harus tahu yang 10 ini vital sekali ya. Jangan sampai kita naudzubillah min dzalik melakukan pembatal keislaman dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Kita menyangka diri kita muslim padahal kita sudah keluar dari Islam. Mungkin nggak? Mungkin tidak? Mungkin saja. Sebagaimana orang batal sholatnya dalam keadaan tidak tahu kalau itu batal. Mungkin nggak? Mungkin saja ya. Maka kita harus tahu apa pembatal sholat, apa pembatal keislaman. Ya, itu 8 pembatal keislaman yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk pembatal keislaman yang ke-9. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, at-tasi'u man i'taqada anna ba'dhan nas yas'uhul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadirul khuruja an syari'ati Musa sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Pembatal keislaman yang ke-9, yaitu siapa yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khadir boleh keluar dari syariat Musa alaihissalam, maka ia telah kafir. Pembatal ke-9, siapa yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad sebagaimana Khadir boleh keluar dari syariat Musa alaihissalam, maka ia telah kafir. Nah, ini pembatal keislaman yang ke-9. Siapa yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad. Boleh keluar dari syariat Muhammad itu maksudnya apa? Tidak terikat. Oh, boleh, dia boleh nggak sholat, boleh tidak mengeluarkan zakat, boleh tidak puasa Ramadan, boleh. Nah, siapa yang meyakini seperti ini, maka dia kafir.
Ya, jelas apa ya? Kalau ada orang meyakini ada di antara umat Islam yang boleh diperbolehkan tidak terikat aturan Islam, boleh tidak sholat, boleh tidak puasa Ramadan, boleh ini, berarti dia keluar dari Islam, kafir. Ya, jelas. Nah, kita baca keterangan syarah penjelasan Syekh Shalih Fauzan ya. Kenapa di sini sebutkan siapa yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad? Kenapa yang disebutkan syariat Muhammad? Kata Syekh, li'anna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah wa aujaba ta'atahu 'alal 'alamin. Kenapa demikian? Karena Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia. Dan Allah sudah mewajibkan kepada semua makhluk untuk menaati beliau. Menaati siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, dalilnya apa? Syekh menyebutkan satu persatu. Di antaranya surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi Nabi ini diutus oleh Allah bukan sebagai rahmat bagi bangsa Arab saja, enggak. Atau bagi kaum Quraisy saja, tidak. Atau bagi bangsa Kinana saja, tidak. Tapi bagi seluruh alam semesta. Artinya bagi semua bangsa, semua suku, jin dan manusia. Bukan manusia saja, jin juga. Ya. Dalil pertama. Dalil kedua, Syekh menyebutkan dalam surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Lihat nih, diutus kepada semua manusia. Lalu dalam surat Al-A'raf 158, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Rasul, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian semua. Dalam ayat ini Allah menyuruh nabinya, memerintahkan rasulnya untuk berkata kepada semua umat manusia, aku adalah apa? Rasul kepada kalian semua. Bukan kepada bangsa Arab saja, bukan kepada suku Quraisy saja, semuanya. Nah, maka apa konsekuensinya kalau Rasul diutus kepada semua manusia? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Faman lam yastajib lir-rasul wa yattabi' hadzal rasul fahuwa kafir. Sawa'un akana yahudiyan au nasraniyan au majusiyan au ayyamilatin kana." Maka siapa yang tidak memenuhi Rasul, memenuhi panggilan Rasul, memenuhi syariat Rasul dan tidak mengikuti Rasul, maka ia telah kafir. Baik dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau agama apapun. Li'annahu bi bi'tsati aujaballahu ta'atahu wattiba'ah. Karena dengan diutusnya Rasul, Allah telah mewajibkan seluruh manusia untuk menaatinya dan mengikutinya. Jadi di zaman sekarang nih, Rasul sudah diutus. Maka semua umat manusia yang ada di dunia, dari belah timur sampai barat, dari Maroko sampai Merauke istilahnya gitu, mereka semua wajib beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Gak boleh ada yang keluar dari itu, ya, semuanya, baik Yahudi maupun Nasrani maupun Majusi. Artinya sebelum Nabi Muhammad diutus sudah ada Yahudi, ya tidak, sudah ada Nasrani, Majusi, bahkan agama apapun. Di zaman beliau sudah ada Buddha kan, sudah ada. Terus Hindu sudah ada. Di Cina sudah ada apa? Konghucu, ya kan? Sudah banyak pemeluk agama. Nah, dengan diutusnya Rasul, mereka semua harus mengikuti Rasul ini. Dengan diutusnya udah harus mengikuti Rasul, ya. Lalu kata Syekh, "Wa man kana 'ala dinil yahudiyyah wan nasraniyyah fa innahu qad nusikha bi bi'tsatihi fala yas'u ahadan an yakhruja an ta'atihi." Dan siapa yang berada di atas agama Yahudi dan Nasrani, maka sesungguhnya dengan diutusnya Rasul
ajaran dalam Yahudi dan Nasrani sudah dihapus. Syariatnya sudah dihapus. Karena itu tidak boleh seorang keluar dari menaatinya. Keluar dari menaatinya artinya apa? Tidak mau terikat dengan ajaran Rasul, tidak mau terikat dengan Islam, tidak mau terikat dengan aturan dalam Al-Quran Sunnah. Nggak boleh. Jelas semuanya Bapak ya, siapapun itu. Jelas? Jadi semuanya setelah diutusnya Rasul sudah harus mengikuti Rasul. Rasulullah SAW harus mengikuti Rasulullah. Kalau sebelum mengikuti Rasul, sebelum Rasulullah diutus, ya mungkin ada uzur ketika seorang mati dalam keadaan tidak mengikuti Nabi. Ya kan karena Nabi belum diutus. Adapun sekarang Nabi Muhammad sudah diutus. Maka siapapun umat sekarang yang mendengar nama Nabi, oh di sana ada Rasul yang diutus kepada umat manusia. Allah mengutus Rasul tersebut kepada umat manusia, namanya Muhammad. Sudah dengar nih, tapi tidak mau ngikut, lalu mati dalam keadaan tidak ngikuti Rasul ini, berarti dia Muslim? Kafir. Dia akan menjadi penghuni neraka. Loh, tapi kan dia belum ada yang menyampaikan dakwah kepada dia lah. Tapi dia udah dengarkan Islam. Oh dengar, ya sudah cukup. Yang jadi patokan sudah dengar. Oh, udah dengar kan cukup itu. Apalagi kalau Al-Quran sudah di hadapan dia. Al-Quran ini udah di hadapan dia. Ayo baca. Wah, nggak mau. Ini karangan apa? Muhammad lewatin. Nggak mau baca. Lalu mati. Gimana? Di surga apa neraka? Neraka ya. Jadi yang penting sudah dengar tentang diutusnya Nabi Muhammad, maka dia harus beriman ya. Jadi tidak ada alasan seorang tidak beriman karena Al-Quran sudah dibacakan, Al-Quran sudah terdengar, dia sudah dengar ada kitab suci namanya Al-Quran, ada Rasul namanya Muhammad diutus, itu udah cukup. Kita sampai ya. Nah kita lanjut. Nah jadi kata Syekh tadi, keterangan Syekh tadi, siapa yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad, artinya tidak terikat dengan syariat Muhammad, sebagaimana Khadir boleh keluar dari syariat Musa, maka ia telah kafir. Nah, di sini disebutkan Khadir boleh keluar dari syariat Musa, tidak terikat Musa. Khadir ini siapa? Yang apa? Orang soleh yang pernah ketemu dengan Nabi Musa. Ya, nanti ada keterangannya nih. Kenapa Khadir kok tidak terikat dengan ajaran Musa, padahal ketemu dengan Nabi Musa? Ya tidak. Nah, kita baca keterangan Syekh Shalal Al-Fauzan. Amma khurujul Khadir an ta'ati Musa, fali anna Musa lam yursal ilal Khadir. Jadi baca yang bisa Khadir, bisa Khidir. Kalau orang Indonesia banyaknya nyebut Khidir. Iya, iya tidak? Betul nggak? Kalau di buku pelajaran apa kita? Khidir ya. Tapi yang lebih fasih Khadir, bukan Khidir ya. Ya tapi nggak masalah. Kalau yang penting maksudnya itulah. Nah di sini disebutkan, adapun keluarnya Khadir dari menaati Musa, artinya Khadir tidak terikat dengan syariat Nabi Musa, karena Musa tidak diutus kepada Khadir. Li'anna risalata Musa khassatun di Bani Israel, karena risalah Musa ini khusus untuk Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Bani yang lain. Hanya untuk bangsa Yahudi, bukan bangsa Indonesia. Jelas apa ya? Bukan untuk bangsa Amerika, bukan bangsa Cina, enggak. Bangsa Yahudi saja Nabi Musa. Nah, Khadir bukan termasuk Bani Israel, maka dia tidak terikat dengan aturan Nabi Musa. Jelas ya? Jadi jangan samakan kamu dengan Khadir. Karena apa? Nabi Muhammad sudah diutus kepada semua manusia. Apakah kamu manusia? Iya. Nah, berarti kamu terikat dengan aturan Nabi Muhammad. Gak bisa kamu menolaknya dengan alasan Khadir aja tidak terikat dengan aturan Nabi Musa. Gak bisa. Karena Khadir, Nabi Musa tidak diutus kepada Khadir. Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel. Jelas apa ya? Ini penting ini. Nanti saya akan menyebutkan siapa orang yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Nah, di sini Syekh Shalal Al-Fauzan menyebutkan dalilnya dalam surat
Shaf ayat 5, wa il qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Bani Israel ya, Yahudi. Wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku padahal kalian sudah tahu bahwasanya aku adalah Rasul Allah, Rasul yang Allah utus kepada kalian. Nah, ini menunjukkan Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel ya. Farisa, kata Syekh, Farisalatu Musa alaihissalam li Bani Israel mahya amatun li jami'in nas. Risalahnya Nabi Musa ini hanya untuk Bani Israel, bukan untuk semua manusia. Makanya kalau di zaman Nabi Musa nih, misalkan udah ada orang Indonesia, entah raja apa, kerajaan Majapahit atau apa, bukan Majapahit ya, Kutainya nggak sebelum Masehi kan, jauh ya. Misalkan ada orang di Indonesia hidup di zaman Nabi Musa, lalu tidak mengikuti Nabi Musa, dosa? Tidak. Ya karena risalah Nabi Musa hanya untuk bangsa Yahudi, bukan bangsa Indonesia, Bapak ya. Terus apakah ada nabi yang diutus kepada bangsa Indonesia? Wallahu a'lam, bisa jadi. Karena Allah mengutus rasul kepada setiap umat, setiap nabi. Jadi nabi ini diutus kepada setiap umat. Cuman apakah ada dulu mungkin misalkan nabi di Pulau Sumatera, nabi di Pulau Jawa? Wallahu a'lam. Ya, kita nggak tahu, itu perkara gaib ya. Yang jelas kita yakini risalah Nabi Muhammad untuk semua manusia. Sedangkan Nabi sebelum Nabi Muhammad hanya diutus kepada kaumnya, termasuk Nabi Isa. Makanya kalau ada ajaran Nabi Isa disebarkan kepada umat manusia, ini menyalahi aturan. Jelas ya? Karena Nabi Isa bahkan disebutkan dalam kitab mereka, aku diutus kepada domba sesat dari Bani Israel. Jadi untuk Bani Israel, orang Yahudi, bukan untuk bangsa Indonesia. Tas, ini Nabi Isa. Adapun Nabi Muhammad ini untuk semua bangsa ya. Nah, kita lanjut. Jadi kata Syekh nih, risalahnya Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, bukan untuk semua manusia. Falidzalikal Khadir kana ala ibadatillah. Oleh karena itu, Khadir ini juga beribadah kepada Allah, tapi bukan berdasarkan syariat Nabi Musa. Jadi tidak terikat, nggak bisa disamakan ya dengan kita. Kalau kita terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW ya. Nah, di sini Syekh menyinggung waqtalafal ulama fil Khadir hal huwa nabiyyun aw rajulun salih. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat tentang Khadir, apakah dia nabi atau cuma orang soleh, istilahnya wali. Dia ini nabi atau wali? Wali apa maksudnya? Wali Allah ya, bukan wali murid ya. Jadi wali itu ada wali Allah, wali setan ya. Nah, Khadir ini apakah nabi atau wali atau cuma orang soleh? Nah, para ulama beda pendapat. Ada dua pendapat. Ada yang menyatakan beliau itu nabi, dan ada yang menyatakan wali. Ya, kalau beliau nabi, jelas lah. Nabi tidak terikat dengan syarat nabi lain kan? Ya tidak. Ini kalau nabi. Nah, kalaupun beliau wali, sekali lagi bukan nabi, tetap saja beliau bukan Bani Israel, maka nggak terikat dengan ajaran Nabi Musa. Jelas apa ya? Jadi jangan samakan antara kamu dengan Khadir ya. Khadir dia tidak mengikuti Nabi Musa karena dia bukan umat Nabi Musa. Sedangkan kamu harus mengikuti Nabi Muhammad karena kamu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa ya? Yaitu ada cara pembacaannya, ada Khadir, ada Khidir. Khidir tuh pakai dotnya disukunkan, Khidir. Jadi orang Indonesia nyebutnya Khidir. Kan kayak gitu. ya, bagaimana lagi? Kenyataannya gitu. Iya. Ya kan intinya orang yang tidak mengikuti
ajaran Nabi berarti kafir gitu kan. Nah mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad berarti kafir, gitu aja, mudah aja. Ya kalau kalian ngerasa sebagai orang yang tidak kafir terserah kalian, tapi kami nganggap kalian kafir, gitu aja ya. Ini tapi tentu saja nggak perlu diucapkan depan muka mereka ya. Cukup kita yakini, kecuali kalau mereka ngajak bertanya baru. Sebagaimana Bapak-bapak ini nyata, nggak saya nyata. Ada dua orang kafir, dua mahasiswa kafir mendatangi seorang tokoh agama, ya, dosen di Jogja. Ya. Jadi mungkin dua pemuda kafir ini, mahasiswa kafir ini ngira dosen ini pemahamannya liberal kali kan, yang berpendapat semua agama benar, semua agama menjadi satu ini. Jadi ditanya langsung kepada dosen ini, wahai Buya, dia kebetulan dari Sumatera Barat juga, Buya, kalau menurut Buya kami ini kafir tidak? Dia bukan orang Muslim, ya. Kami kafir tidak? Ditanya. Kalian dari mana? Tanya. Siapa? Agama kalian apa? Sebutkan dua agama yang beda, bukan agama Muslim, bukan agama Islam ya. Maka kata si Buya ini, kalian berdua kafir. Terus apa yang terjadi? Pulang mereka pamit. Jadi mereka mungkin selama ini mengira kalau orang sudah menempati kedudukan di ormas tertentu, biasanya kan sebagian ormas, nggak semuanya Pak ya, rata-rata udah dipengaruhi liberal, pemahaman liberal, sehingga berpendapat semua agama benar, bahkan LGBT pun ini termasuk kebebasan, hak asasi manusia, nggak boleh dikekang, kayak gitu Pak ya. Rata-rata ormas Islam sudah dimasuki penyakit ini. Nah kebetulan beliau termasuk petinggi ormas Islam di Indonesia. Cuman beliau selamat, tidak terpengaruh liberalisme ya. Maka ketika didatangi, dan itu dua mahasiswa ini disuruh oleh tokoh liberal. Jadi pengen nguji atau gimana mungkin, coba kamu datangi si Buya ini, tanya, kalian kafir atau enggak? Akhirnya mahasiswa ini nekat, dua mahasiswa ini datangi sini, ulama ini, Buya ini bertanya, Buya, menurut Buya kami kafir atau tidak? Maka si Buya ini jelas jawab dengan tegas, kalian berdua kafir. Selesai kan? Akhirnya apa? Ya mereka nerima, mereka pamit, udah pulang. Jadi kita nggak usah basa-basi ya. Kalau mereka kafir, kita kan kafir. Nggak usah mikir, oh nanti jangan mereka khawatir tersinggung. Nah, terus bagaimana? Terus kita katakan Muslim gitu. Gimana tuh? Kalau misalkan orang kafir datang, menurut kamu saya kafir nggak? Jawaban kita apa? Oh kamu ini orang beriman gitu. Enggak, kita kan iya kafir menurut kami. Kalau menurut kamu bukan kafir terserah kamu. Tapi menurut agama kami, kamu adalah kafir. Jelas Bapak ya? Jadi dalam masalah agama, masalah akidah harus berbicara jelas. Jangan samar-samar ya. Jadi jangan samakan ajaran agama dengan politik. Kalau bahasa politik memang gitu, samar-samar. Bahasanya bersayap, kadang dipahami A atau B. Tapi dalam masalah agama nggak boleh gitu, harus jelas, terang. Karena Nabi Muhammad juga diutus kepada Allah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada umat manusia dengan membawa bayinat. Bayinat artinya apa? Keterangan. Namanya terang artinya jelas, ya tidak? Maka nggak bisa. Dan tidak ada satupun ayat dan hadis yang samar. Memang ada ayat yang namanya mutasyabihat, samar-samar. Tapi ini bukan berarti samar 100%. Samar menurut sebagian orang, tapi menurut sebagian lain tidak samar. Lah Sobat ya. Jadi kalau ditanya tentang tadi, apakah orang-orang selain Muslim kafir, kita juga ya kafir. Ya. Ini kalau kita ditanya demikian. Tanya apa, maksudnya gimana? Saya ini kafir atau non Muslim? Dua-duanya, bilang aja gitu. Sama aja. Dua-duanya. Kita selesai kan? Nggak pengennya apa? Dia pengen jawabannya apa? Yang menyenangkan gitu. Kamu non Muslim. Ya sama aja ya, nggak masalah sih, emang kenapa? Kecuali kalau dengan menyatakan non Muslim ada dugaan kita tidak menyatakan mereka kafir, maka jangan gunakan istilah kafir aja, nggak masalah insya Allah ya. Justru saya yakin kalau nyebut kafir malah nggak jadi masalah, karena ada seorang ustadz
mungkin yang videonya viral, jangan berteman dengan non muslim, mana jadi masalah. Pernah tahu Bapak ya? Ustaz viral nih, Ustaz yang masyhur, ulama dai ahlu sunnah juga. Jadi dia dalam suatu ceramah ditanya tentang berteman dengan orang-orang kafir. Maka dia jawabannya apa? Kalau bisa janganlah berteman dengan orang non muslim. Nah, potongan videonya disebarkan viral sehingga dipermasalahkan, dianggap radikal. Bahkan ada yang menyatakan dia ini teroris dan semacamnya. Dia nyebutnya non muslim. Makanya kalau lebih baik gak usah non muslim, kafir gitu aja. Kalau kafir ada yang mau mempermasalahkan, saya yakin. Ya tidak. Ya itu ya. Jadi kita kembali lagi. Para ulama berbeda pendapat tentang Khadir, apakah dia nabi atau orang soleh atau wali. Nabi atau wali ya. Nah, ada dua pendapat. Ada yang menyatakan nabi, ada yang menyatakan wali. Pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam, Khadir adalah nabi, bukan cuma wali, bukan cuma orang soleh. Alasannya apa? Syekh Shalal Fauzan menyebutkan alasannya, alasan ulama yang berpendapat demikian. Katanya li'annahu amila asya'a la takunu illa mu'jizat. Karena beliau melakukan berbagai perkara yang tidak mungkin kecuali itu adalah mukjizat. Beliau melakukan berbagai perkara yang pasti itu adalah mukjizat, tidak mungkin selain mukjizat. Contohnya apa? Kharqulis safinah. Beliau pernah membolongi kapal, perahu ya. Jadi ada perahu dibolongi supaya tenggelam. Ini kan aneh kan? Dan Nabi Musa pertama kali menyaksikan itu langsung memperingkari. Kenapa kamu malah bolongi kapal? Ini bisa mengakibatkan apa? Rugi kan? Namun alasan apa? Khadir apa? Di belakang ini di belakang perahu ini ada orang-orang yang suka merebut perahu. Jadi daripada dirampok dibolongi. Lihat ini Khadir begitu ya. Ini diantaranya. Nah, Khadir ini bisa tahu demikian dari mana? Ngarang. Wahyu Allah. Dan orang yang dapat wahyu, wali atau nabi? Nabi ya. Itu pertama. Lalu kedua, Khadir di sini sebutkan menyembelih seorang anak kecil, membunuh anak kecil. Kok bisa Nabi Musa sampai menyatakan aqatalta nafsan? Apakah engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah? Ini anak kecil, nggak punya salah apa-apa kamu bunuh. Nah, Khadir akhirnya menyebutkan alasannya. Setelah kejadian-kejadian sebutkan alasannya apa? Ini anak ini kalau dewasa nanti bikin kedua orang tuanya durhaka kepada Allah. Jelas maksudnya Bapak? Anak ini kalau udah besar nih, bikin kedua orang tuanya durhaka kepada Allah. Kok bisa? Bisa nggak? Bisa. Mungkin aja karena sebagian orang tua karena sayang pada anak akhirnya apa? Semua kemauan anak dipenuhi, walaupun maksiat, walaupun kekafiran. Nah, Khadir melihat ini, anak ini nanti kalau dewasa bikin kedua orang tuanya durhaka kepada Allah. Akhirnya Khadir ketika menyatakan anak ini suatu saat akan durhaka, ini berdasarkan perkiraan dia atau wahyu? Wahyu. Dan orang yang menerima wahyu nabi ya Bapak ya. Dan begitu juga yang berikutnya ketika Khadir bersama Musa melihat ada sebuah bangunan, temboknya akan runtuh. Maka Khadir beginikan. Jadi tadinya temboknya udah miring gini nih. Maka Khadir membenarkan. Nah, Nabi Musa merasa heran. Ngapain tembok udah runtuh diginikan? Biarkan aja kan banyak gitu kan. Lalu takut ta'ali ajro. Coba kalau gitu, kalau memang kamu ini Khadir, kalau kamu pengen meninggikan menegakkan lagi bangunan, mintalah upah. Kan untuk menegakkan bangunan butuh tenaga nggak? Butuh tenaga. Nah, akhirnya Khadir menyebutkan alasannya. Kenapa beliau sampai menegakkan bangunan yang sudah hampir runtuh? Karena di bawah itu, karena bangunan itu milik dua anak yang kedua orang tua mereka soleh. Jadi rumah ini milik dua anak yatim dan kedua orang tua mereka ini orang yang soleh.
Artinya apa? Allah ingin mereka ini punya naungan sehingga bisa ngambil kekayaan yang ada di bawahnya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah bangunan itu ada kanz, ada perbendaharaan, kekayaan itu. Jadi Allah ingin membalas kesolehan orang tua dengan apa? Dijaga kedua anak mereka. Jelas apa ya? Ini buah kesolehan orang tua menurun ke anak. Karena kesolehan orang tua, anaknya dijaga oleh Allah, dijaga kekayaannya. Pertanyaannya, orang tua kandung atau orang tua siapa? Ini orang tuanya soleh, Allah pun jaga kedua anaknya. Orang tua ini siapa? Orang tua kandung atau bukan? Bukan orang tua, bukan ayahnya. Ayah yang ketujuh, kata Ibnu Katsir. Maksudnya apa? Dua anak soleh ini punya bapak. Bapak ini punya bapak. Bapak ini punya bapak, oh, sampai ketujuh. Apa namanya Pak Edwin? Bingung kan? Kan kakek, buyut, terus apa lagi? Yang paling ketujuh, bayangkan. Kesolehan ininya menurun kepada anaknya, bayangkan, kepada keturunannya. Nah itu. Nah, Khadir ketika menegakkan bangunan yang meruntuh ini kan menyebutkan alasannya, karena Allah ingin pemilik rumah ini, dua anak tadi yatim ini, bisa merasakan apa? Kekayaan dari orang tua mereka, leluhur mereka. Nah ini berdasarkan prasangka atau wahyu? Wahyu, dan orang yang menerima wahyu adalah Nabi. Jelas apa ya? Berarti kesimpulannya, Khadir bukan cuma wali, bukan cuma orang soleh, tapi dia adalah Nabi. Nah, kalau memang beliau Nabi, berarti haruskah mengikuti syariat Nabi yang lain? Tidak. Makanya Khadir kenapa tidak ikut Nabi Musa? Karena dia sendiri seorang Nabi. Kalaupun Khadir bukan Nabi, dia cuma wali, orang soleh, dia juga tidak terikat dengan syariat Nabi Musa. Kenapa? Karena Khadir bukan Bani Israel, bukan orang Yahudi. Jelas apa ya? Ya, insya Allah sisa pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.